Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Pertama-tama, kenalkan nama saya Gilang Syah Amada, NPM saya 197064516173. Latar belakang. Pada zaman yang serba modern ini, manusia semakin tak bisa terpisahkan dari teknologi dalam kesehariannya. Di rumah, di kantor, di jalanan, bahkan di toilet pun kita tidak bisa lepas dari teknologi. Kebutuhan akan teknologi ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Akan tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas dari teknologi yang semakin menipis. Manusia modern saat ini sangat haus dengan teknologi. Akan tetapi sumber daya manusia teknologi terkadang tidak bisa menjawab 100% dari kebutuhan tersebut. Saat ini, revolusi Society 4.0 atau Information Society tengah dijalankan di seluruh dunia. Teknologi informasi, jaringan internet, data dan kecerdasan buatan, artificial intelligence merupakan sederet teknologi yang akan menjadi sendi kehidupan dalam revolusi industri 4.0. Lalu muncullah Society 5.0 sebagai perkembangan revolusi industri sebelumnya, yang dimana konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti IA, robot, IoT, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia seiring perkembangannya zaman. Rumusan masalahnya, dalam Society 5.0, kecerdasan buatan digunakan untuk mengubah semua data di semua aspek kehidupan. Internet of Things atau IoT diharapkan dapat membantu kearifan, yaitu nilai humanistik secara keseluruhan. Dalam Society 5.0, transformasi teknologi memiliki arti memanusiakan manusia. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar, namun dengan sebaran ilmu, pengetahuan, dan pendidikan yang tidak merata, Society 5.0 bisa menjadi faktor perlengkapan keberhasilan jika diimplementasikan dengan baik. Permasalahan yang terjadi pada era Society 5.0 adalah belum meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di beberapa negara di dunia ini, tidak terkecuali Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengikuti alur perkembangan di dunia, khususnya dunia teknologi yang memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Tujuannya, dalam masyarakat informasi masa lalu, Society 4.0, orang akan mengakses layanan call atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi data. Sementara itu, di masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau IA, Artificial Intelligence, dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik di berbagai bentuk. Di masyarakat 4.0, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun dalam masyarakat 5.0, manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh IA melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai. Pembahasan kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Yang pertama, leadership. Apa itu leadership? Leadership adalah kata populer dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti kepemimpinan. Meskipun saat dijelaskan dan dipergunakan sering tertukar secara penggunaan dengan manajemen.
Kata leadership memiliki banyak definisi. Menurut laman dari Forbes, leadership adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian suatu tujuan. Yang kedua, linguistic skill atau skill bahasa merupakan kemampuan untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena bahasa dunia saat ini adalah bahasa Inggris, maka harus dia kuasai untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Yang ketiga, writing skill and public speaking. Kemampuan ini tidak kalah pentingnya, yaitu kegiatan untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki, dan pemikiran maupun inovasi baru yang dapat dipakai pada era Society 5.0 dengan menulisnya. Jika menulis penting, maka ada yang lebih penting, yaitu berbicara di depan banyak orang. Ada 3 cara untuk mempelajarinya. Yang pertama, receptive speaking. Yang kedua, productive speaking. Dan yang ketiga, descriptive speaking. Yang keempat ada IT literasi. ICT atau ICT atau Information and Communication Technology adalah pengguna ICT untuk mengakses, mengolah, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Dalam hal ini, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan yang berkaitan dengan bidang teknologi. Misalnya untuk mengoperasikan komputer, mengelola data, dan mengaplikasikan, dan sebagainya. Ada kunci 5 utama skill IT literasi. Yang pertama, search analysis. Yang kedua, information management. Yang ketiga, privasi management. Dan yang keempat, communication. Dan terakhir, yang kelima, content creation. Contoh penerapan karirnya. Yang pertama, ada web developer. Web developer itu adalah seorang programmer yang membuat program dan aplikasi untuk World Wide Web. Orang web developer harus tahu bagaimana cara membuat website dari nol. Membuat kode kostum jika memang Anda membutuhkan fitur khusus di website Anda. Mengembangkan semua mulai dari layout website sampai fitur dan fungsi websitenya. Mungkin secara simpelnya web developer bisa dibilang sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola website. Yang kedua ada aplikasi developer. Aplikasi developer adalah salah satu profesi di bidang IT yang paling populer. Setiap perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan cara digital haruslah terus bervariasi. Salah satunya menyediakan aplikasi di smartphone. Saat ini banyak cara dilakukan untuk menyasar konsumen. Jika ingin menjadi aplikasi developer, maka harus memiliki kemampuan seperti pengoperasian, algoritma, dan logika pemrograman. Singkatnya, semua itu dirancang menggunakan bahasa pemrograman atau coding. Oleh karena itu, salah satu skill yang wajib dimiliki application developer adalah coding. Yang ketiga, ada content creator. Content creator adalah orang-orang yang membuat materi konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan. Materi ini juga kelak disesuaikan dengan keinginan atau ketertarikan dari audiens. Begitu juga ketika kamu membuat video perjalanan mendaki gunung lalu mengunggahnya di YouTube, maka kamu juga sudah bisa dianggap pencipta konten. Tidak perlu menjadi figur publik untuk bisa menjadi content creator. Pasalnya pada dasarnya proses pembuatan konten ini melibatkan kreativitas seseorang. Kreativitas ini kelak akan menjadi alat bagi seseorang content creator untuk membuat orang-orang mau melihat konten yang mereka buat. Terlepas dari itu, proses pembuatan konten juga tidak sekedar mengandalkan kreativitas semata. Ada logika yang perlu dipahami untuk bisa menggait audiens. Mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, selain strategi yang apik dan juga konten yang menarik. Yang keempat ada search engine optimization. Search engine optimization atau
SEO adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada halaman website yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian Google. Jadi definisi umum dari SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil pencarian, khususnya pada organic research yang mana pencarian organik tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian atau keyword pada browser dan search engine Google. SEO sangat berfokus pada pencarian kata kunci secara organik dan berbeda dengan SEM yang berfokus pada media iklan yang disediakan oleh Google. Sehingga jika Anda membuat sebuah website, maka akan lebih baik untuk melakukan optimasi dengan SEO daripada menggunakan SEM, karena Anda harus membutuhkan dana atau modal untuk melakukan promosi iklan di Google. Yang kelima adalah sosial media spesialis. Sosial media spesialis merupakan sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, menciptakan, dan membuat strategi yang ditetapkan di berbagai platform media sosial sebuah perusahaan. Seseorang sosial media spesialis harus mengerti dalam menyelesaikan konten tersebut di setiap jenis media sosial. Tujuan dari pembuatan konten ini adalah untuk meningkatkan brand awareness, memperkuat marketing online, dan mendorong angka penjualan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah toppers. Pembuatan konten harus kreatif agar pesan atau promosi yang ingin disampaikan dapat menarik minat pembeli. Sosial media spesialis harus terus berinovasi agar konten tetap menarik dan tidak membosankan. Hubungan baik dengan pelanggan juga harus dijaga demi mempertahankan konsumen dan memperoleh konsumen baru. Ini saya menyimpulkan, dalam Society 5.0 transformasi teknologi memiliki arti memanusiakan manusia. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang memiliki sejumlah penduduk yang besar, namun dengan sebaran ilmu pengetahuan pendidikan yang tidak merata, Society 5.0 bisa menjadi faktor pelengkap keberhasilan jika diimplementasikan dengan baik. Era Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin yang berteknologi canggih, yang akan menekan jumlah pekerjaan dilakukan oleh manusia. Pada era 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih yang dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi untuk ke depannya. Untuk dasar Society 5.0 ini dibuat untuk melayani atau mempermudah pekerjaan manusia agar masyarakat bisa menikmati hidup dan merasa nyaman. Sinergi manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera karena adanya teknologi. Terima kasih.